Muqaddimah pengajian haul ke-16 Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Al-Ustaz Haji Muhammad Rifki Farabi LC. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين عبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, yang sama-sama kita cintai, Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ahmad Fauzi dan seluruh para asatidzah, para khadimul ma'had. Mudah-mudahan semua yang berkhidmat di Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, Uminda Ustadzah Dr. Hajjah Siti Rahmi Jalilah, mata'anallahu bituli hayatiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, terus memberikan keafiatan kepada beliau. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, siang hari, sudah siang, pagi menjelang siang pada pagi hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama, bermajlis, bermuajahah, bersilaturahim di dalam acara haul ke-16 Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu
di kesempatan yang baik ini, di kesempatan haul ke-16 dari Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin, Tiang ingin di awal majelis kita, di awal pengajian kita ini, agar semakin berkah, kita bacakan khususan suratul Fatihah kepada para guru-guru besar kita. Al-Fatihah khususan ila al-maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, wa ila al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul, wa ila al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Ash'ari, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfadhuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang bapak-bapak, ibu-ibu hadir di majelis yang berkah, di kesempatan yang berkah, di acara yang berkah, mengenang. Ini salah satu bentuk cara kita berterima kasih, mengenang jasa para guru-guru kita, mengenang jasa al-maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mengenang jasa al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul, mengenang jasa perjuangan al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Ash'ari. Bentuk bakti kita kepada guru kita. Bagaimana salah satu dari sekian banyak cara berbakti kepada guru, baik yang masih hayat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat, adalah dengan terus-menerus berjuang di jalan mereka, mengamalkan ajaran mereka, mengamalkan terus-menerus, melanjutkan keilmuan mereka, melanjutkan adab dan akhlak mereka. Maka apabila kita semua melakukan hal-hal tersebut, insya Allah akan termasuk menjadi murid-murid yang sejati, termasuk murid-murid yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan ciri dari murid yang setia, ciri dari murid yang sejati, berbakti kepada gurunya. Bagaimana cara mempunyai ta'alluq wa irtibat, mempunyai hubungan, keterikatan kepada guru-gurunya. Para ulama mengajarkan bahwa murid yang sejati, yang mempunyai ta'alluq dan irtibat kepada gurunya dengan cara apa? Tidak lain dan tidak bukan dengan cara ittiba, dengan cara mengikuti, dengan cara meneladani para guru-gurunya, meneladani akhlaknya, meneladani keilmuannya, meneladani thariqahnya, amalan-amalannya. Itu cara bagaimana kita menjadi murid yang setia dan bakti kepada guru-guru. Beliau tulis di dalam wasiat renungan masa, hampir dari semua dominan pesan di dalam wasiat renungan masa adalah bagaimana cara kita menjaga hati kita.
yang banyak sekali beliau pesankan adalah untuk kita sebagai muridnya menjaga hati yang bersih. Bagaimana cara terhindar dari kecintaan terhadap dunia, dari hubbud dunia. Bagaimana di dalam wasiat renungan masa pesan-pesannya berpesan agar kita sebagai murid-murid beliau yang beriman dan bertakwa harus selalu menjaga hati kita. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, beliau faham, beliau sadar bahwa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan hati yang bersih. Al-qalbu mahal nazarir Rabb, bahwa hati kita itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat bagaimana pakaian kita ataupun harta yang kita punya. Allah tidak melihat apa yang kita bawa, apa yang kita kenakan. Allah tidak melihat bagaimana cara kita berpakaian. Walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah tatap dan Allah lihat adalah hati kita. Modal kita di dalam beriman dan bertakwa. Apa yel-yel yang sering kita gaungkan bapak-bapak ibu-ibu? Pokoknya Pokok NW NWDI Pokok NW, iman dan modal kita untuk beriman dan bertakwa. Modal kita untuk berfastabiqul khairat, agar di dalam kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terus di dalam jalur yang benar, jalur yang sesuai yang dikehendaki oleh para guru-guru kita, yang dikehendaki, jalur berjuang yang dikehendaki Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Maka modal untuk itu semua adalah qalbun salim, hati yang bersih. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang pribadi dan pelungguh-pelungguh semua, dikaruniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa terus-menerus membersihkan hati kita. Nggih? Alhamdulillahi Rabbil. Salah satu cara untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dari riya, dari kibir, sombong, dari ujub, dari namimah, dari ghibah. Itu salah satu amalan untuk membersihkan hati. Diajarkan, diwariskan oleh para guru-guru kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kecintaan terhadap dunia ini adalah pangkal dari segala kerusakan. Kecintaan terhadap dunia merupakan akar dari segala permasalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bahwa apabila kecintaan terhadap dunia sudah masuk ke dalam hati kita, meresap di dalam sanubari kita, maka apapun kebaikan yang akan datang tidak akan kita terima dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai bersabda, "Inni wallahi," sampai bersumpah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa beliau bersumpah? Menunjukkan bagaimana perkara ini sangat penting. Inni wallahi
ma akhafu an tusyrika bihi syai'a. Inni wallahi ma akhafu an tusyriku bihi ba'di. Inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di. Aku tidak takut. Demi Allah, aku tidak takut bahwa kalian akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala setelahku. Bukan itu ketakutanku yang terbesar, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di walakin akhafu an tuftiha alaikumud dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka setelah dibukakan dunia, kalian akan berlomba-lomba, akan saling berlomba-lomba di dalam mengejarnya, sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba di dalam mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Maka apabila kalian sudah berlomba-lomba di dalam mengejar dunia, maka kalian akan binasa sebagaimana binasanya kaum-kaum sebelum kalian. Na'udzubillah. Inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di walakin akhafu an tuftiha alaikumud dunya kama futihat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Mudah-mudahan dengan seluruh ilmu, dengan seluruh ajaran para guru-guru kita, kita diselamatkan, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus membersihkan hati. Amin ya rabbal. Karena dengan pengamalan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengamalkan, dengan kita menjalankan perintah guru kita, menjalankan perintah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, terus berjuang di dalam athar perjuangan mereka, di dalam perjuangannya Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul Al-Maghfurlah, di dalam perjuangan Tuan Guru Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Asy'ari. Harapan kita apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Apa yang kita harapkan di dalam menjalankan perintah-perintah para guru-guru kita, menjalankan apa yang diajarkan kepada kita, mengamalkan amalan-amalan mereka? Apa yang kita harapkan? Kita berharap mudah-mudahan ya Allah, dengan itu semua beliau-beliau semua anggap kita sebagai murid-murid beliau. Disatukan kita di dalam barisan yang sama dengan barisan-barisan beliau. Dimasukkan kita ke dalam barisan mereka. Apa doa yang sering diajarkan para ulama kita, bapak-bapak, ibu-ibu? Sering diajarkan oleh para tuan guru kita. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah, jadikan hidup kami di dalam berkatnya mereka, berkatnya para guru-guru kita. Wa amitna fi tariqatihim, dan matikan kami ya Rabb di dalam tariqahnya mereka, di dalam jalan-jalannya mereka. Mau bapak-bapak, ibu-ibu nanti dibangkitkan di dalam barisannya Maulana Syekh? Mau kita nanti dibangkitkan di dalam jalannya Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul? Maka mari, ayo kita bersama-sama menjaga, meneladani, mengikuti
keilmuan beliau, amalan-amalan beliau, jalan beliau. Mari kita ikuti, mari kita jaga perjuangannya beliau. Ini perjuangannya beliau semua. Pondok pesantren ini bukti sejarah. Pondok pesantren ini bukti nyata perjuangannya guru-guru kita. Maka patutnya kita jaga, nggih. Bahkan perintah untuk kita sebagai hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kunu ma'as shadiqin. Jadikan kebersamaan kalian bersama kaum-kaum as-shadiqin. Orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sedikit bapak-bapak, ibu-ibu, pesan itu pesan Nabi. Ketika salah seorang sahabat datang dan bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Seakan-akan itu yang penting. Kapannya yang penting, bukan apa yang kita bawa. Pentingan mana, kita tahu kapan kiamat atau kita persiapkan dan tahu apa yang kita bawa? Lebih penting kita persiapkan dan kita tahu apa yang kita bawa, nggih. Kita tahu modal kita apa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kapannya. Kalau kapannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhtiar kita sebagai muridnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sebagai muridnya Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul, ikhtiar kita sebagai murid Tuan Guru Haji Muhammad Asy'ari di dalam menjaga perjuangan mereka, di dalam terus-menerus membuktikan diri bahwa kita adalah murid-murid mereka, di dalam ikhtiar kita untuk terus-menerus beramal sesuai dengan amalan-amalan mereka, maka mudah-mudahan